Ketiga, tobat ma'rifat. Nah, nomor 522 lah. Tobat ma'rifat adalah kembali dengan kesadaran untuk mengenal apalnya, dengan mempercayai dan meyakini, disertai pandangan yang memperbuat dan menjadikan hanya Allah. Pandangan atau musyahadah yang berbuat hanya Allah, itu ngarannya tobat ma'rifat. Bihaitsu la tara fil kauni fi'lan illa fi'lallah. Bahwa tidak engkau pandang di alam ini bisa berbuat melainkan pandangan yang berbuat hanya Allah. La tatahara jarratun la bi'izillah. Tidak bergerak sekecil lar semut melainkan dengan izin Allah, dengan iradah dan kudrat Allah. Bergerak dengan adanya pertolongan Allah. Nah, kemudian PL ini ada 3 lah. Ini pernah dibicarakan di Bati-Bati sekitar tahun 74 lah. Jadi PL itu ada 3. Pertama, PL hakiki, perbuatan Tuhan sebenarnya. Kedua, PL mubasyarah, perbuatan yang disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, PL tawalud, hasil dari mubasyarah. Ngarannya PL tawalud. Jadi ini dikatakan PL hakiki, PL perbuatan sebenarnya. Tuhan menciptakan yang mula-mula Allah jadikan. Yang mula-mula Allah jadikan, menjadikan hanya Nur Muhammadnya. Nah, Nur Muhammad PL hakikinya, perbuatan Tuhan sebenarnya. Tuhan sendiri yang menjadikannya. Kadang pakai perantaraan. Nur Muhammad ngaranya PL hakiki jarul wajanor, perbuatan Tuhan sebenarnya. Jadi perbuatan laut ya perbuatan Tuhan. Penglihatan Muhammad, penglihatan Tuhan. Pendengaran Muhammad, pendengaran Tuhan. Perkataan Muhammad, perkataan Tuhan. Jadi pernah aku membawa jemaah dari Batu Licin di sebuah mobil E300 taksi. Jadi sidin pada waktu jam 9. Aku bilang jangan adik. Ya pada tempat waktu kan di daerah sidin lagi. Terus sidin chipnya tinggi dulu lah. Bekas militer apa? Tahu bandara kok. Malam berangkat dari Batu Licin. Sekitar jam 8 itu saja pada sidin sudah mengenai 3 buah mobil. Jadi ditakoni sidin masing-masing. Nama garak siapa sih? Ini nama garaknya siapa sih? Ulun gue aja. Nama garaknya siapa? Tuhan. Yang melihat siapa? Ulun jadi melihatkan siapa Tuhan. Jawabnya kayak itulah. Aku ini ada terpikir lagi belum sampai kebicaraan hanya diam di Batu Licin. Di bawah sini kamar ke dalam imamai sini nyokad lagi jadi ke sini nyokad lagi ini lah sini anda mak nambar garak Nur Muhammad nang menggerakkan pada lain PL hakikatnya Tuhan perbuatan Tuhan sebenarnya jadi perbuatan Muhammad perbuatan Tuhan penglihatan Nur Muhammad penglihatan Tuhan pendengaran Nur Muhammad pendengaran Tuhan kayak itu maksud jadi intinya. Jadi PLHP perbuatan Tuhan sebenarnya dari Nur di perbuatan lain lagi. Namanya PL mubasyarah ngarannya. Ini yang PL mubasyarah nih. Yang PL mubasyarah al-asya'nya, betul al-asya'lah. Segala sesuatu ini PL mubasyarah. Mengkadaran Muhammad tidak ada sesuatu yang adanya. Ini PL mubasyarah ngarannya kan. Nah, ketiga PL tawalud. Dari PL mubasyarah tawalud ini kayaknya contohnya.
Ini kan pena, anggap aja pena. Mubasyarah, nama nyartai kan punya tangan. Menulis abi. Abi itu PL tawalut hasil daripada PL mubasyarah. Nama nyartai kan tangan. Tapi sebenarnya tangannya Nur Muhammad. Nah, ya kan kayak itu kan. Kan gitu. Jangan tangan, rugi benar. Nur Muhammad perbuatan itu sebenarnya Nur Muhammad mau menyertai PLA tawalud lah. Jadi kita tetap kembali kepada PL hakiki ini. Supaya perbuatan, penglihatan kita, penglihatan Tuhan. Tuhan jangan dicari, malah apa yang mencari Tuhan. Mekah sama Madinah adalah menjadi guru jannah. PL hakiki Muhammad 6. Ya harus kembali kita kepada PLH dari Tuhan sebenarnya. Makanya dikatakan ujar bersungguh gerak cecupuan. Nah, ini cecupuan. Ya, ini gerak cecupuan tasbih. Jadi bergeraknya Muhammad tasbih juga. Nah ini dimaksud apa tadi? Masalah ya, kita bicarakan Allah ya. Jadi di sini kan kita bicarakan taubat ma'rifat. Kita lihat yang berbuat hanya Allah. Apakah itu perbuatan baik atau jahat? Jangan dipandang, jangan diubah, jangan pandangan kita jangan apa semuanya. Sagiratun minallah, sagirah ini terbit dari Tuhan, sagirah. Terbit semuanya dari Allah. Apakah perbuatan kita atau perbuatan makhluk yang lain? Apakah itu baik atau jahat? Nah ini artinya taubat ma'rifat 1 jar firman Allah wallahu walaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu dan yang memperbuat perbuatan kamu. 2 firman Allah wallahu fa'alu lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat dengan apa saja yang dikehendakinya dan mengenal serta mengetahui dengan meyakini bahwa sifat yang ada pada diri ini dan pada diri makhluk yang lain adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan yang ada pada diri ini dan yang ada pada makhluk yang lain hanya majas saja, pinjaman saja. Jadi sifat yang ada nih milik Allah, ampun Tuhan, bukan milik kita. Pada diri kita ini majas itu pinjaman aja. Ada nang talawas, pinjam, ada nang sebuah sajar gojano. Nah hak kita mensyukuri dari majas adalah semua akan kembali kepadanya juga. Semua kembali kepada Tuhan. Karena ampun Tuhan, milik Tuhan lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan semuanya kembali kepadanya. Mengenal dan mengetahui pula bahwa yang mewujud sebenarnya hanya Allah. Ini dikatakan taubat hakikat. Perbandingan pula. Quran ada berbentuk perintah, larangan lah. Ada Tuhan sekadar mengesahkan atau menceritakan. Jadi contoh seperti dari tempat ma'rifat ini. Allah khalaqakum ma ta'malun. Ini namanya hikayatan minallah. Hikayatan minallah. Ini Tuhan hanya menceritakan atau memberitahu bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang memperbuat
Wallahu a'lam bima yurid, batahan berbuat dengan apa yang ia kehendaki. Ya, sekadar mengisahkan itu. Kita kada diperintahkan dan musahadah sifat kada diperintahkan. Maknanya mengisahkan aja. Sama ada sifat awasamil basir. Ini lihat awasamil basir. Bahwa ala kulli syai'in qadir misalnya. Ini pun Tuhan yang menceritakan juga, mengisahkan bahwa Tuhan mendengar, melihat dan kuasa. Ada diperintahkan kita musyahadah sifat nang menjadi musyahadah ulama, tapi jangan disalahkan. Jadi kalau untuk mendapatkan pahit dan mahal cukup terlambat, karena kan diperintahkan. Tapi jangan disalahkan biar aja. Karena Islami dari Al-Quran, hadis, ijma ulama lawan qiyas kan gitu kan. Nah, yang diperintahkan oleh Allah kan selain dari syariat, puasa dan sembahyang, zikir perintah, Fazkurullah jika kasira, fajakir, wa inna jika perintah itu. Nah, kemudian berwasilah juga perintah wabtagu ilahil. Jadi jarang mu'alim syukur diutamakan perintah dulu. Bila kita melakukan perintah Tuhan, taat, maksudnya kita Tuhan nih, sayang nih Tuhan. Nah kadang-kadang kalau kurang teliti kita dikira musadatul aqwal hebat, musadatul sifat hebat, katanya kayak itu. Dia lapas kalimatnya nih, nah adakah perintahan atau adakah kayak itu jarang syukur. Jadi Quran memerintahkan kita dengan mengingat, lawan berwasilah, dan manfaatnya la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Jadi di antara tobat tadi, tobat syariat, tobat hakikat, tobat nama lipat nama nana ianya, tobat syariat nama hakikat aja. Karena agamanya dua, syariat lawan ma'rifatnya masuk syariat. Nah, kenapa ma'rifat dimasukkan ke syariat? Karena adanya ma'rifat di alam syariat. Aku lemah fi alami syariati syariatun. Setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat, walau diberi nama ma'rifat. Silakan beri nama-nama pun tetap syariat karena adanya di alam syariat. Itu nang timbul asyariatu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syariatin batilah wa man jam'a bainahuma faqad taqaqa. Jadi orang bahari nang dasar bisa menyempurnakan tenang. Ada kita kada menyempurnakan kacak ini ayat tak kacak kena lapas. Jadi kacak lapas ini maulah pekuliahan kacak ngelapas juga jana. Ini kan udah jana kisah kalau si denang ahar pun acik kan rami. Ya perintah Tuhan ya sih mengenal sebenar-benar diri. Ngaranya wasilah sebenar-benar diri kan ada hubungan lawan Nabi itu wasilah kita lawan Tuhan. Jadi jar seseman Ahmadani la sabila litaqarrubi wallahi illa biwasilah. Tidak ada jalan untuk menghampirkan diri. Itu yang pertama. Tidak ada jalan untuk menghubungkan diri. Lahiknya menghubungkan. Lahiknya simpael lahikun orang menghubungkan kayak itu. Jadi tidak ada jalan untuk menghampirkan diri. Ini ngarannya bil panak. Ini bil panak. Nah ini bil panak. Nah, tidak ada jalan untuk menghubungkan diri. Ini istiqraq nah itu caranya nah. Illa bil wasilah, melainkan dengan berwasilah. Kan wasilah ada dua nih, wasilatul am dengan wasilatul jadi arti wasilatul am anna jasada wa ruh. Wasilatul am anna jasada wa ruh bil haqiqah. Itu wa nur Muhammadin, bahwa jasmani dan rohani pada hakikat adalah nur Muhammad.
Ini jangan kesadari lagi. Karena minnya bukan min tabi'id, minnya lil'id. Jadi tanya tuh. Nah, kedua wasilatul khas, ini wasilatul am namanya. Nah, kedua wasilatul khas ini, wasilatul khas ini khusus latihan ujian ma'alim syukur Rohan Muhammadian. Sini nyampe ya itu. Roh kita itu Muhammad. Kenapa? Ujian Nabi anak Abdul Arwah, bapak segala roh. Nah, kita ini tawalud. Bapaknya Nabi kita adalah anak, nggak ada bapak lah. Nah, jadi menisbahkan roh kepada Muhammad. Muhammad Rasulullah, kan Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Ditakuna ruhun thayyibah supaya roh kita menjadi roh yang baik. Supaya roh kita kembali sampai ke hadirat Tuhan. Nah, ini dimaksud wasilatul khas khusus latihan bimbingan kada boleh. Nah, kalau bimbingan boleh dua, kewasilatul am boleh, kewasilatul khas boleh. Tapi kada boleh kewasilatul khas sebelum sempurna pada wasilatul am. Itu aturannya kan. Nanti lah wasilatul am, nah karena sudah hanya naik jajak gigi dua ya. Jadi jangan langsung minta pandangannya kami nah. Nah apa binanya karas di sini lah. Boleh takkan aja nya dulu. Allah Muhammad Muhammadun jasadu. Kelihatan yang menjelaskan kan. Ini kan kesannya dari Datuk Abulung kan. Ini pernah dipermasalahkan di Bati-Bati sekitar tahun 74 lah. Dia kumpul Guru Haji Tsunami, pokoknya kan NU bahari alim-alim ulama kalau NU. Nah ini ada pertanyaannya Allah warhun Muhammadun jasadu dipikiran mantap panas sudahlah. Jadi jarak tahun 74 ini pernah kan almarhum Guru ikhtisar di NU. Nah ini kan ikhtisar ini perotokannya lah ikhtisar. Mengambil kesimpulan. Jadi ditempatkan waktu tiba-tiba memang Guru Jani orang berduit tak. Orang datang tiap hari minta potongannya dapat duit, guru lain mana dapat duit paling ceramah berapa damplok ceramah. Jadi orang datang bilang kata itu mah betakon ini nah ya. Jadi mana nukarakan rokok macam-macam, mana nyembelih sapi kan. Kalau datang tokoh-tokoh di kabupaten dipermasalahkan kesimpulannya masalah pertama kita berincung. Jadi masing-masing setor 11 kita berincung. Nah di suruh urajana aku memeriksa, periksa. Kan aneh 11 kita berincung isinya lain-lain nama bujurnya kan. Aku langsung bisa meriksa. Pandang aja aku meriksa kayak itu. Anehnya lain-lain. Jadi yang beredar di masyarakat nih kita ada tahu kebenarannya lagi. Masyarakat itu berincung. Kayak apa aja bahaya bakar aja. Karena kalau anak cucu terbaca peninggalan pakaian bon kira iya padahal sampai lain-lain isinya nah kayak apa benar kekesakan lainnya tadi. Iya ini kada tahu kesah orang beraben itu. Itu yang pertama dulu. Nah hanya masalah Allahumma wa Muhammadun banyak masalahnya. Ini artinya Allah roh. Muhammad jasad tinggi pun kamu. Iya sudah doa. Allah tuh roh dia. Muhammad jasad kan tinggi tuh. Kayak apa anak ini jar kalau. Ini ujar Abdul Hamid Abulung kan ini yang di anu. Yang di mana? Sungai Batang.
Ini dari mulut ke mulut aja, bukan dari Syekh Abdul Hamid Ambulu. Dari mulut-mulut, dari pembicaraan. Ini kayak masalah Nur Muhammad Qadim Muhaddas sih dari mulut ke mulut juga. Kalau dalam kitab-kitab itu ada Nabi mengatakan kayak itu. Lalu sudah diangkat jadi masalah. Jadi Guru Yunam bila membicarakan Nur Muhammad Qadim Muhammad Muhaddas sama kita membangun Mahadi Mauquri pada kubur lagi. Yang ada mengisahkan pada paham tuh anak-anak jajak udah tangi pelangkara yang hendak mengetahui aku Allah sampai pakai kancah urut kudu anehnya kalau nah jadi ini bukan dari Abdul Hamid Ambulu dari mulut ke lain kayak sama berencong tadi. Nah ini berajah ini sifat ini paham aja aku belajar 2 tahun itu. Kayaknya di sini menikam tampungnya macam-macam. Ini amalan terlampau urutan katanya. Ada juga kan orang bidan beranak itu tambunnya, tambuni, camariah macam-macam mar itu kan. Supaya apa? Supaya jangan cium baunya dasar bidan juga lah. Nah, jadi yang dimaksud ini kada benarnya kayak ini lah. Dipintang wa Muhammadun jasadunna. Entah kada benarnya ujar Nabi kan anak. Nah ini ujar Nabi lah anak abul. Nah padahal ya wa Adamu. Nah ini ujar Nabi anak abul arwah. Aku bapak segala. Nah bukan Allah. Nabi abul arwahnya. Cakap kita nih wasilatul khas nih ya Tuhan. Itu pasir kok Allah pun salah ya. Kalau berzikir Allah kan apa itu amaliyah ngarannya di hati Allah amaliyah zikir amaliyah batin ngarannya tuh kepada kan kayak itu. Nah Muhammad jasanya sudah salah Muhammad jasad maka di sini dikatakan anak al-barawah aja Nabi ya kan. Nah itu adanya amdalan khos sebenar-benar diri kan secara daripada nur secara khos menisbahkan rohani kepada Muhammad Rasulullah jasmani pang tetap nur Muhammad yaitu yang benar zakullah itu kan keterangan dulu waktu nang di Padang Ulama itu lebih 40 orang hadir pada aku dari Banjar termasuk Haji Bukit Gawit kan guru besar di YN dulu ya kok ada kan dengarkan aja. Nah itu maksud yang sebetulnya bukan Allahu Muhammad dari lain karena ujian Nabi anak abul Allah wa Adamu abul masa jadi Allah ini kan untuk kita mengingat-ingat Tuhan aja amal batin karena amal kada Allah apa misalnya hak boleh juga kan atau yang karena boleh juga kan ada mutlak Allah ya Pak. Nah ini maksud Allah Muhammadun jasadun. Nah, cara taubat ma'rifat kita baca juga walaupun yang benarnya taubat itu taubat hakikat yang benarnya taubat hakikat apa arti taubat hakikat tobat sebenarnya. Kenapa dikatakan tobat hakikat? Karena sifatnya hubungan antar kita lawan diri Tuhan dan diri Nabi. Kan hakikatnya ini sebenarnya diri kan pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan diri Nabi. Caranya dengan panal istighfar aja nih. Jadi dikatakan Tuhan ini yang paling paling sempurna dan aman. Itu caranya. Jadi nambah ma'rifat tambahan aja. Tambahan puruk namanya puruk dalam bahasa puruk. Cabang. Jadi karena cabang kan harus kembali kepada asal. Cara taubat ma'rifat pertama pandangan atau musyahadah titik suhud yang memperbuat terhadap ini makhluk di alam ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apabila pandangan terus menerus Allah Subhanahu wa taala, yalah, terus menerus Allah Subhanahu akan memberikan hidayah, karena iman tidak terdinding dengannya. Ini kan jalan marifatnya. Tuhannya akan mengendalikan diri mereka ke jalan yang diridainya, karena baik sangkanya terhadap yang berbuat, baik sangka terhadap yang berbuat, dan dengan apa yang dikehendaknya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan iradah dan kudratnya juga. Kedua, pandangan dan musyahadah yang bersifat hanya Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la sami'un, la mutakallimun bil haqiqillah. Keyakinan tidak ada orang yang kuasa, tidak ada orang yang berkehendak, dan tidak ada orang yang tahu, dan tidak ada orang yang hidup dan melihat dan mendengar, dan tidak ada orang yang berkata-kata pada hakikat, melainkan dikuasakan, diberi kehendak, diberitahu dan dihidupkan, dilihatkan, didengarkan, diucapkan, melainkan semuanya dengan inayah. Inayah itu pertolongan, dengan pertolongan Tuhan atau karena dianugerahkan Tuhan. Jadi inayah ini ada dua lah. Inayah itu sama dengan ma'unah, pertolongan. Jadi ma'unah ini ada dua. Pertama ma'unah ilmu, ma'unah ilmu. Nah kedua ma'unah amal dan ma'alim, nah ma'unah amaliyah. Ini pertolongan karenanya berilmu. Nah ma'unah ilmu toh. Jadi sampainya seseorang dengan ilmu, sampai seseorang dengan ilmu, ma'unah ilmu katanya. Nah, kemudian ma'unah amaliyah lah. Nah rajin beramal, nih amalan dia amalkannya. Ini amalan kan setahun gak ada kelihatan dulu. Nah terus menerus dilihatkan oleh Tuhan. Kita kan kalau sampai setahun tak minta bukti, kedakah itu soalnya amalan tahunan lebih hanya dilihat di timbul ma'unah nang kita amalkan tuh. Itu jarang almarhum gula jangan bati-bati itu. Ya kawan 2-3 bulan kebaikan ini berbeda dengan kejahatan 2 hari berbuat yang ketahuan mana kejahatan kita muka dari Tuhan. Kebaikan soalnya diminta istiqamah. Istiqamah itu kalinya. Bah aku kalau dipadai guru-guru kan bisa sampai juga banget tek tasbih dulu. Cuma karena dipadai kayaknya. Jadi kalau kita sabar, jalan terus, salah. Ini pengalaman Tuhan bahari. Jadi cocok juga menurut Nabi kita. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa itu ada hadis Nabi itu. Hadis itu lah. Jadi ma'unah ada dua. Pertama ma'unah ilmu adanya. Kadang dengan ilmunya orang ini wasil jarul jana, wasil sampai dengan ilmu. Ada dua sampai dengan amaliyah. Nah dan amaliyah. Nah mana lebih cepat di antara dua nih? Nah cepat dengan ilmu. Hasilnya dengan ilmu. Nah jadi yang lebih cepat dan amal kurajana dengan ilmu, karena wasilnya dengan ilmu. Ada wasilnya dengan amalnya, yang baik benar dengan ilmu dan amalnya. Jadi yang mau disebut amal yang paling mulia, Fatihah benar lagi nah. Amal yang bagus Fatihah aja lagi. Pada di atas dari Fatihah ini pemberian Tuhan dan Nabi secara khusus dan untuk disampaikan lawan kita sebagai umatnya. Itu dikatakan lebih hakil Fatihah, hak kita untuk membacanya. Fatihah aja sebujurnya tuh. Nanti ke mana tadi pulang? Ketiga lah, cara tobat ma'rifat. Cara tobat ma'rifat.
hati yang lupa, hati yang lalai, maka harus segera selalu untuk ingat kepada Allah. Hati zikir kepada Allah, jangan mengata Allah Allah di hati sampai terasa nikmat zikir, nikmat mengingat Allah nih. Karena Tuhan menyatakan dirinya yang suci dengan menampakkan namanya Allah Allah pada hati hambanya. Berzikir Allah Allah di hati adalah usaha ikhtiar supaya nampak di hati Allah Allah. Keempat, cara tobat marifat dengan musyahadah, memandang dengan pandangan batin bahwa yang ada hanya Allah. Pusatkanlah pandangan bahwa yang mewujud yang ada hanya Allah. Suhu dan jauhian pandangan yang ada hanya Allah dan rasakan adanya Allah. Rasakan adanya Allah karena wujud yang lain. Karena adanya yang lain, fana diwujudullah. Adanya yang lain dari ini makhluk dengan adanya Allah. Adanya makhluk dengan adanya Allah. Adanya makhluk diadakan. Adanya dijadikan, bukan ada sendiri. Wa wujudul makhluqat qaimatun biwujudillahi ta'ala. Ada ini makhluk berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalallah batil, apa saja selain Allah sia-sia. Gitu buat makrifatnya. Cara mengumpulkan 3 tobatnya, caranya kayak apa nih? Kumpulkan ketiga tobat tadi. Cara supaya taubat syariat dan taubat hakikat serta taubat ma'rifat menjadi simpul agar tidak bingung. Pertama, kembali dulu kepada diri sebenarnya. Kembali kepada diri ini sebenarnya Nur Muhammad, atau kembali dulu diri ke asal diri sebenarnya. Asal diri ini sebenarnya Nur Muhammad. Ini yang dikatakan diri yang suci dan mulia. Ke situ dulu. Kembali kepada asal diri dulu. Kedua, diri ini Nur Muhammad. Diri ini Nur Muhammad, barulah tobat syariat. Baru tobat syariat Nur Muhammad beristighfar. Nah, mengucap astagfirullah. Jadi mengucap istighfar Nur Muhammad itu. Itu caranya panggil dilatih. Nama istighfar itu Nur Muhammad. Nah, itu tobat syariat. Jadi hakikat bersyariat. Nah, habis itu Nur Muhammad yang mengkoda sembahyang dan mengkoda puasa. Kalau ketinggalan bayang puasa, Nur Muhammad yang berbuat baik kepada sesama. Ketiga, diri ini Nur Muhammad yang mengingat Allah. Jadi Nur Muhammad yang mengingat Allah. Nur Muhammad yang musyahadah adanya Allah. Nur Muhammad yang memandang yang berbuat hanya Allah. Nur Muhammad yang memandang sifat yang ada milik Allah, kepunyaan Allah. Keempat, orang yang dulu mengatakan Nur Muhammad bersyariat, Nur Muhammad bermakrifat, Nur Muhammad bertarekat, begitu seterusnya. Nur Muhammad aja pun kalau bermakrifat, di makrifat nih hakikatnya ada makrifat sudah. Jadi tinggal syariatnya aja lagi. Jadi sebenarnya bujur agama syarat dan hakikat aja. Karena makrifat masuk syariat, tarekat juga masuk syariat karena adanya di alam. Nah, ini dikatakan Nur Muhammad bersyariat, Nur Muhammad bermakrifat, Nur Muhammad bertarekat. Seandainya Nur Muhammad bersifat cukup, semua ada di hakikat itu. Nah, hakikat sembahyang sampai di sini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya salatan sakim salatan lagi antar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al wasi'na ma qala minkum. Ila hadratil marhumah salat jadi bintu. Wa'afil laha wa rahmaha wa afiha wa qanha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.